Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya, yaitu di mana kita akan melanjutkan materi tentang Umar bin Khattab ini. Wah, kenapa sih Tat kok ini lanjutin materi Umar bin Khattab ini? Umar bin Khattab ini kayaknya siapa sih dia kan? Gitu kan? Banyak betul kayaknya materi tentang dia ini. Ya memang banyak materi tentang Umar bin Khattab ini karena ya memang banyak sejarah yang ditorehkan oleh Umar bin Khattab ini. Nah, kemarin udah kita jelaskan tentang nasab, ya kan? Nasab, terus tentang bagaimana Umar masuk Islam, terus sekarang bagaimana Umar dibaiat ini kan. Nah, untuk materi selanjutnya ini Ustadz akan menjelaskan tentang bagaimana prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Umar bin Khattab ini. Yang perlu kita ketahui karena apa? Siapa tahu kan prestasi-prestasi dari Umar bin Khattab ini bisa memicu dan juga memotivasi kita ya kan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh ataupun yang digapai oleh Umar bin Khattab ini. Nah, ketika Umar bin Khattab telah dilantik menjadi khalifah pada pada bulan Jumadi akhir di tahun 13 Hijriah, Umar bin Khattab ini memiliki gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Nah, beda apanya ya kira-kira? Beda orangnya atau beda postur tubuhnya, ya mungkin tangannya empat atau ya apanya itu yang berbeda. Bukan itu maksudnya. Pembeda ya, tentang yang dimaksud Al-Faruq yaitu pembeda adalah pembeda di mana Umar bin Khattab ini adalah pembeda antara yang hak dan juga yang batil, di mana yang benar dan juga yang salah. Karena apa? Umar bin Khattab ini terkenal dengan orangnya yang tegas. Kalau ya salah, ya benar ya benar gitu. Jadi enggak yang salah dibener-benerin, yang benar disalah-salahin, enggak. Yang memang ya kalau yang benar ya dibenerin, kalau yang salah ya disalahin gitu. Nah, prestasi apa saja yang telah diukir oleh Umar bin Khattab ini? Banyak sebenarnya prestasi yang ditorehkan Umar bin Khattab ini yang tidak bisa Ustaz sebutkan satu persatu, ya mungkin nanti kita jelaskan lebih gamblang lagi ketika kita di kelas saja nanti Ustaz kasihlah kayak runtutan prestasinya itu apa aja. Ya mungkin ini agak Ustadz kasih spoiler aja di video pembelajaran kali ini. Dan nanti akan kita bahas secara terperinci, secara mendalam ketika kita di kelas dan masuk lagi nanti ya. Oke, jadi Umar bin Khattab ini dikenal sebagai salah satu orang yang mempelopori negara Islam memiliki undang-undang. Atau biasa dikatakan bapak undang-undang. Undang-undang itu apa sih? Undang-undang dasar negara ya. Bisa dikatakan seperti itu. Undang-undang adalah suatu peraturan untuk mengatur tata negara. Nah, itu Umar bin Khattab itu mengatur negaranya sedemikian rupa supaya negaranya menjadi lebih baik lagi. Nah, pada masa kepemerintahan Umar bin Khattab ini menjadi salah satu masa yang gemilang untuk perkembangan umat Islam. Nah, kenapa ya ini seperti karena yaitu Umar bin Khattab ini orangnya cerdas, kuat, dan juga memang memiliki banyak pengalaman sehingga beliau ini menerapkan pengalaman-pengalaman tersebut ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Nah, ada beberapa prestasi yang signifikan ataupun prestasi yang menonjol dari Umar bin Khattab ini, yaitu yang pertama perluasan wilayah kepemerintahan negara Islam dengan perjanjian dan juga kekuatan. Nah, bagaimana memperluas wilayah ini dengan perjanjian gitu? Dengan perjanjian ya, misalnya kita di suatu daerah A, kita ingin mengambil alih suatu daerah tersebut, gitu kan? Dengan misalnya kita memberikan perjanjian dengan keuntungan seperti ini. Bila mana kalian ikut ke dalam kedaulatan kami, maka kalian akan mendapatkan keuntungan dengan seperti ini gitu. Misalnya dengan ya mungkin kayak dia bisa dagang lebih leluasa, dia bisa mendapatkan barang dari daerah lain dengan mudah seperti itu. Bisa menggunakan mata uang yang sama dengan negara daerah yang sudah maju seperti itu ya contohnya. Maka salah satu perluasan wilayah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab melakukan dengan perjanjian. Nah, di daerah Damaskus yang perluasan daerah Islam dengan cara perjanjian itu ada
daerah Hom dan juga Bal-Balak. Nah, ada juga yang perluasan daerah itu dengan kekuatan. Dan kekuatannya gimana? Ya perang berarti kan. Berarti dengan dengan kekuatan orang Islam gitu, kekuatan tentara dari umat Islam ini, yaitu dengan perang, bagaimana merebut daerah tersebut gitu. Dengan kekuatan ya sebenarnya nggak perang, ini juga ya, kita nggak nyerang dulu karena mungkin pada zaman Umar bin Khattab ini diperlukan daerah tersebut untuk perluasan agama Islam, untuk menjaga keamanan dari umat-umat Islam ini. Maka direbutlah daerah-daerah tersebut untuk mempermudah penyebaran agama Islam. Nah, selain prestasi Umar bin Khattab ini dengan perluasan wilayah, itu ada juga prestasi Umar bin Khattab. Nah, prestasi yang kedua dari Umar bin Khattab ini ada di bidang kemiliteran. Nah, Umar bin Khattab ini menjadi pelopor ataupun beliau juga sebagai pelopor undang-undang ya. Dan juga Umar bin Khattab ini menjadi salah satu orang yang pertama kali mendirikan camp kemiliteran. Camp kemiliteran itu apa? Ya, camp itu kan tempat tinggal, militeran itu tentara, jadi tempat tinggal tentara gitu. Jadi tentara diberikan rumah khusus untuk pelatihan, untuk menyusun strategi dan segala macamnya yang berkaitan dengan kemiliteran. Dan Umar bin Khattab juga ini menjadi pencetus awal di negara Islam, terutama negara yang berkekhalifahan itu, untuk menyetorkan atau memberikan laporan tentang keadaan prajuritnya, terus stok bahan makanannya, administrasinya, pokoknya harus terperinci memang, karena memang Umar bin Khattab ini orangnya orang yang tegas, makanya diberikan gelar Al-Faruq tadi. Kenapa? Ya karena Al-Faruq kan pembeda antara yang benar dan yang salah, yang benar ya benar, yang salah ya salah gitu kan. Bagaimana kita mengetahui sesuatu yang benar dan yang salah? Itu salah satunya dengan seperti laporan itu tadi gitu kan. Laporan ini benar atau tidak, sesuai dengan kondisi lapangannya atau tidak, seperti itu. Nah, maka dari itu Umar bin Khattab ini mencetuskanlah untuk adanya laporan tentang di bidang kemiliteran ini, dan juga beliau ini mendirikan pos-pos di batas-batas wilayah. Nah, untuk apa? Ya untuk berjaga-jaga biar tidak diserang secara mendadak oleh musuh-musuh dari Islam. Kalau misalnya diserang secara mendadak ya kerok kalau tidak ada pos penjaganya kan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba diserang, nggak ada yang jaga nih, nggak ada yang beri isyarat tuh kita diserang gitu, berarti tidak ada yang siap-siap, tiba-tiba dikepung. Nah, Islam kalah dan tidak jadi menyebar agama Islam ke seluruh dunia, dan kita juga mungkin ya tidak bisa masuk ataupun menikmati karunia Islam seperti saat ini. Pada prestasi yang ketiga dari Umar bin Khattab ini adalah administrasi negara. Nah, pada pemerintahan Umar bin Khattab ini, beliau mendirikan departemen-departemen khusus yang memang dikhususkan untuk memiliki tugas-tugas tertentu, seperti departemen logistik yang memang mengatur untuk pembekalan prajurit yang akan berangkat perang. Karena pada saat itu kan perang tuh masih sering ya, pada zamannya Umar itu masih sering perang lah pokoknya kita. Dan juga ada pembagian tugas seperti legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, legislatif itu apa ya? Kayak DPR, terus eksekutif itu kayak presiden, dan yudikatif itu kayak pengadilan yang memutuskan perkara-perkara dari negara itu kan. Kira-kira perkara ini bisa diselesaikan nggak di negara? Maksudnya perkara ini benar atau tidaknya nanti ditentukan oleh departemen yudikatif, yudikatif itu tadi. Nah, salah satu juga prestasi dari Umar bin Khattab ini yaitu membagi seluruh negara Islam ini menjadi 8 provinsi. Ya, yang pertama ada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan juga Palestina. Nah, dari 8 provinsi ini nantinya Umar menempatkan dari setiap provinsi tersebut ditempatkan satu amir. Amir itu apa sih? Pemimpin ataupun kalau sekarang ya kita sebut sebagai gubernur ya. Gubernur, misalnya gubernur Lampung Timur itu siapa?
ya kan? Gubernur Lampung Tengah, Gubernur Lampung Timur, maksudnya Gubernur Lampung, Gubernur Palembang, Gubernur Jakarta itu siapa? Nah, jadi dari setiap provinsi tersebut, Umar menempatkan satu amir, yaitu satu pemimpin. Untuk apa? Karena di daerah yang sangat luas, pasti kan kalau misalnya yang ngatur cuma satu orang itu susah, ya kan? Makanya dari situ Umar bagaikan memperpanjang tangannya, menjadi panjangan tangan dari Umar bin Khattab ini. Ditunjuklah amir-amir tersebut yang memang dikira orangnya layak untuk menjadi pemimpin dari suatu daerah tersebut. Nah, setelah ditunjuk itu, maka dari itu ditunjuklah para amir tersebut untuk membantu Umar dalam mengatur daerah Islam pada seluruhnya, seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu video pembelajaran kita. Nanti akan kita bahas secara lebih mendetail, lebih terperinci ketika nanti kita bertemu langsung di kelas. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.